Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ya, adik-adik mahasiswa STIQ, ini saya lanjutkan untuk pembacaan Minhajul Muslim bab akidah. Sekarang kita sampai pada Al-Faslur Rabi'u, pasal yang keempat. Pasal yang keempat ini berbicara tentang Al-Imanu bi asma'ihi ta'ala wa sifatihi, yaitu iman kepada, beriman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sifat-sifatnya. Ya. Yuminu al-muslimu. Seorang muslim itu percaya, beriman bima lillahi ta'ala, terhadap apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala min asma'in husna, ya, yaitu asmaul husnanya Allah. Atau kita artikan seorang mukmin itu percaya kepada nama-nama Allah Al-Husna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wa sifatin ulia, dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Wala yusyriku ghairuhu ta'ala fiha, dan tidak ada yang menyekutui Allah, ya, selain Allah, ya, berkenaan atau dalam nama-nama serta sifat-sifatnya. Maksudnya tidak ada yang menyamai, ya. Wala yata'awwalaha, dan tidak boleh mentakwilkannya, menafsirkannya, fayu'atiluha, kemudian menolaknya, ya. Wala yusabbihuha, ya, dan juga tidak boleh menyamakannya, ya, menyamakan sifat Allah dan nama-nama Allah bisifatil muhaddisin, ya, dengan bisifatil muhtasin, ya, ya, dengan sifat-sifat makhluk, ya, dengan sifat-sifat makhluk. Fayukayyifuha, kemudian membayangkan bagaimananya, ya. Ya, kemudian mempertanyakan seperti apa, bagaimana nama dan sifat Allah, au yumasiluha, atau mempertanyakan seperti apa, ya. Wa dzalika muhalun, dan yang demikian itu adalah sesuatu yang mustahil, karena Allah itu, ya, tidak sama dengan makhluk, begitu, ya. Bahwa innama yasbutu lillahi ta'ala ma asbata li nafsihi, ya. Dan sesungguhnya hanyalah nama-nama Allah itu, ya, ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah menetapkan untuk dirinya, ya. Artinya tidak boleh kita mempertanyakan atau membayangkan bahwa sifat dan nama Allah itu seperti nama serta sifatnya makhluk, ya. Watahulahu rasuluhu, dan sebagaimana pula juga Rasulnya telah menetapkan nama dan sifat tersebut untuk Allah, minal asma wa sifatnya, baik itu nama-nama maupun sifat-sifatnya. Wa yunfi anhu ta'ala ma nafahu an nafsihi, sebagaimana Allah menafikan nama-namanya itu dari dirinya, ya. Wa nafahu anhu rasuluhu min kulli
aibin wa naqsin, dan sebagaimana pula juga Rasulnya itu menafikan nama-nama dan sifat Allah dari segala aib serta kekurangan. Ijmalan wa tafsilan, baik secara global maupun secara terperinci. Wa dzalika lil adillatin naqliyah, itu semua berdasarkan dalil nakli, dalil Al-Quran maupun Sunnah, wal aqliyah, dan serta dalil logika atau rasional berikut ini. Ya. Yang pertama adalah al-adillah an-naqliyah. Ya. Pertama dalil naklinya, dalil Al-Quran. Ya. Yaitu yang pertama ikhbaru ta'ala binafsihi, informasi atau pengabaran, pemberitahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang dirinya, an asma'ihi, berkenaan dengan nama-nama dirinya, wa sifatihi, dan sifat-sifat dirinya. Idh qala ta'ala, yaitu ketika Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180, ya. Walillahil asma'ul husna, bagi Allah nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, ya. Allah punya nama-nama yang indah. Fad'uhu, maka berdoalah kalian, ya, berdoalah kalian kepada Allah biha, dengan nama-namanya, ya. Wadharu, dan tinggalkan, biarkan alladzina, ya, orang-orang yang yulhiduna, ya, menyebut nama-namanya, ya, dengan cara yang salah, ya. Fi asma'ihi, berkenaan dengan nama-nama. Di sini diberi catatan kaki, artinya yamilu nabiha anil haqqi wayan harifuna, artinya menyebut nama-nama dengan cara yang tidak benar dan melenceng, ya, menyimpang, ya. Itu namanya yulhidun, ya. Nah, karena orang seperti itu sayujzauna, mereka akan dibalas maka no ya'malun, apa yang mereka telah perbuat, ya. Wa qala subhanahu, dan Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 110, Qulida'ullaha, katakan Muhammad, berdoalah kepada Allah, serulah Allah, awid'ur rahman, atau serulah ar-Rahman, yang maha pengasih, ya. Ayyan ma tad'u, dengan nama-nama yang mana saja kalian berdoa atau menyeru kepada Allah, falahul asmaul husna, falahu al asmaul husna, maka Allah itu memiliki asmaul husna, ya. Kama wasafa nafsahu, sebagaimana Allah mensifati dirinya, bi annahu sami'un, bahwa Allah itu adalah maha mendengar, basirun, Allah itu maha melihat, wa alimun, dan Allah itu maha mengetahui, hakimun, Allah itu maha bijaksana, wa qawiyun, dan Allah itu maha kuat, azizun, Allah itu maha perkasa, wa latifun, Allah itu maha lembut, khabirun, Allah itu maha teliti, wa syakurun, Allah itu maha mensyukuri, halimun, Allah itu maha penyantun, ghafurun wa ghafurun, dan Allah itu maha pengampun, rahimun, Allah itu maha penyayang. Nah, itu Allah mensifati dirinya seperti itu semua. Wa annahu kallama Musa, dan Allah itu, ya, berbicara dengan Nabi Musa takliman, benar-benar berbicara. Wa annahu, dan bahwasanya Allah itu istawa ala arsyihi, bersemayam di atas arasnya. Wa annahu khalaqa biyadaihi, dan bahwasanya Allah itu menciptakan dengan kedua tangannya. Wa annahu yuhibbul muhsinin, Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wa radiya anil mu'minin, dan Allah itu ridho, rela, senang kepada orang-orang beriman. Ila ghairi dzalika, dan lain-lain minas sifati, tentang sifat-sifat Allah az-zatiyah, yang bersifat zatiyah, ya, bersifat zat atau berkenaan dengan eksistensi dirinya, wal fi'liyah, serta perbuatannya, ya. Kama ji'ihi ta'ala, sebagaimana Allah, ya, mendatangkannya, sebagaimana Allah, misalnya Allah datang, wa nuzuli, seperti Allah disebutkan Allah itu turun ke langit dunia, wa ityanihi, Allah memberi, mimma anzalahu fi kitabi, semua itu terdapat
atau diturunkan di dalam kitab sucinya, diterangkan dalam kitab sucinya yaitu Al-Quran, wa nataqa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan diucapkan oleh Rasulullah SAW, ya, maka kita ikuti saja sebagaimana apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran maupun apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ikhbaru rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam bidzalik. Ya. Yang kedua karena Rasulullah menyampaikannya ya tentang hal itu. Fima warada wa sahha di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan dan sahih dari beliau. Min ahbarin sahih berupa ya pengkabaran atau informasi yang benar, yang sahih. Hadis maksudnya. Wa hadisa sharihatin sama ya hadis yang jelas sahih. Kaqaulihi sallallahu misalnya Rasulullah SAW mengatakan begini ya. Yadhakullahu ila rajulaini. Ya. Allah itu tertawa. Jadi Allah itu tertawa. Tapi jangan dibayangkan Allah itu tertawa seperti tertawa kita. Ya. Allah itu tertawa melihat dua orang yang membunuh, salah satunya membunuh yang lain. Terus kemudian kilahuma yadkhulul jannata, ternyata kedua-duanya bisa masuk surga. Bisa masuk surga ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab Al-Imarah ya. Jadi Allah itu tertawa, gampangnya begitu. Tetapi tak boleh kita taktil, kemudian takyif, ya takwil, seperti apa tertawanya Allah Subhanahu wa taala ya. Wa qaulihi, dan firman Allah dan sabda Rasulullah, la tazalu jahannamu yulqa fiha. Ya, neraka jahanam itu senantiasa dilemparkan ke dalamnya orang-orang penghuni neraka. Wahia takulu. Kemudian neraka jahanam itu berkata, hal min mazid, apakah masih ada tambahnya lagi? Maksudnya masih ada ketambahan yang bisa dimasukkan lagi dalam neraka. Ya. Hatta ya doa Rabbul Izzati fiha rijlahu. Sampai-sampai Allah meletakkan ya Allah yang Maha Perkasa meletakkan kakinya di dalam neraka itu ya. Jadi Allah meletakkan kaki. Tapi jauh usah ditakwil-takwilkan Allah memasukkan kakinya ke dalam neraka itu seperti apa ya. Nah ini pokoknya kita ikuti saja karena Rasulullah yang mengatakan ya. Wa fi riwayatin dan dalam riwayat yang lain ya qadamahu Allah ya sama ya Allah. Kalau di sini bunyinya rijal lahu, di sini qadamahu yang artinya sama-sama kaki ya. Ya fa apa fayanzawi ba'duha ila ba'd, sehingga kaki satunya dengan yang lainnya itu ngaduk-aduk ya kan, fatakulu qad, kemudian neraka itu mengatakan sudah ya, qad ya. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah yang zilu rabbuna ila sama itunya ya. Ini berkenaan dengan siapa saja yang berdoa di malam hari sepertiga malam terakhir, kata Rasulullah, Allah itu Tuhan kita itu turun ila sama itunya ke langit dunia kula lailatin setiap malam hina yabqa sulusal lailil akhir, yaitu ketika malam itu tinggal sepertiga malam terakhir. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman di langit dunia itu, manjada'uni, siapa saja yang mau berdoa kepadaku, fa'astajib lahu, siapa yang mau berdoa kepadaku, aku kabulkan baginya permintaannya. Nah gitu ya. Man yas'aluni fa'u'tiyahu, siapa yang minta kepadaku akan aku beri ya. Siapa yang mau minta saya beri ya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu, siapa yang mau beristighfar kepadaku kemudian saya ampuni dosanya. Nah, itu dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam Muslim ya, dalam Imam Muslim ya. Dalam kitabnya Kitab Taubat ya. Kemudian ya itu dalil yang berkenaan dengan
dari sabda Rasulullah ya tentang Allah itu turun ke langit dunia, Allah itu punya kaki dan sebagainya ya. Dan sabda Rasulullah juga yang lain, ya, Allahu asyaddu farhan. Allah itu sangat gembira bitaubati abdihi kepada taubat hambanya min ahadikum dari salah seorang di antara kalian yang bertobat biro khilatihi berkenaan dengan kendaraannya atau untanya. Hadis ini asalnya panjang ya, ceritanya itu ada orang ya membawa barang-barang dagangnya di atas unta kemudian melakukan perjalanan jauh. Sampai di tengah jalan dia kemalaman, akhirnya dia ya atau bukan kemalaman, mohon maaf ya, dia istirahat maksudnya. Kelelahan kemudian istirahat di sebuah tempat di bawah pohon yang anginnya rindang, yang anginnya itu sepoi-sepoi basah di bawah pohon yang rindang. Kemudian dia tertidur. Ketika dia tertidur, unta dan barang dagangannya itu pergi hilang. Maka dia cari, nggak ketemu, panik luar biasa. Pas di saat-saat paniknya itu sampai pada tingkat dia putus asa, tiba-tiba datang untanya kembali dengan seluruh barang dagangannya itu. Maka dia gembira sekali dan saking gembiranya itu dia ingin memuji Allah tapi terbalik. Dia mengatakan, Ya Rabbi anta abdi wa ana rabbuka. Kalau diartikan itu, wahai Tuhan, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Seharusnya kan aku hambamu dan engkau Tuhanku. Tapi terbalik. Kenapa terbalik? Saking gembiranya. Maka Allah katakan, Allah itu lebih gembira menerima tobatnya, melebihi gembiranya orang ini. Ya, gitu ya. Al-Hadis. Hadisnya panjang ya. Wa qawlihi lil jariyati dan ketika Rasulullah berkata kepada seorang budak perempuan ketika budak itu bertanya kepada Allah, Aina Allah, di mana Allah? Di mana Allah? Ketika Rasulullah bertanya kepada budak itu di mana Allah? Ya, ngetes apa namanya kepada budak itu tentang keimanannya. Ditanya di mana Allah? Faqalat fis sama, maka si budak itu menjawab fis sama, di langit ya, sesuai dengan kadar ala qadri ukulihim ya. Sesuai dengan kadar kemampuannya. Dia menjawab di langit. Qala anaman. Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepada si budak perempuan itu. Anaman, siapa saya? Qalat, maka budak perempuan itu mengatakan, Anta Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah. Qala, kemudian Nabi bersabda, a'tiqha. Ya, bebaskan budak perempuan ini. Fa innaha mu'minah, karena dia adalah orang yang beriman ya. Orang beriman. Jadi di sini Rasulullah membenarkan bahwa Allah itu di langit ya, Allah itu di langit ya. Kemudian sabda Rasulullah SAW juga, yakbidullahul ardo, Allah itu akan menggenggam bumi yaumal kiamati pada hari kiamat, wayat wisama'a, dan Allah itu menggulung langit biamini dengan tangan kanannya. Jadi Allah menggenggam dan menggulung ya. Allah menggenggam bumi dengan tangan kanannya, Allah itu menggulung langit dengan tangan kanannya. Jadi Allah dibilang oleh Rasulullah, Allah itu punya tangan kanan ya. Ya nggak usah dibayangkan berarti Allah itu seperti tangannya manusia, tangannya Allah itu nggak usah dibayangkan seperti itu. Summa yakulu, kemudian Rasulullah bersabda, Anal maliku, saya adalah penguasa ya. Aina mulukul arti, di mana orang-orang yang merasa menjadi penguasa bumi ya gitu ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Khori ya, oleh Bukhari ya. Itu dasar-dasar dari pernyataan Rasulullah dan Allah tentang berasal dari Rasulullah ya tentang sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Kemudian yang ketiga adalah iqrarus salaf ya, pernyataan ulama-ulama salafus soleh dari kalangan para ulama, minas sahabati dari kalangan para sahabat, wat tabi'in dan para tabi'in, para pengikut sahabat, wal a'immatil arba'ah dan imam yang empat yaitu Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi ya. Ajma'in radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka semua. Bisifatillahi ta'ala, berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa adamu ta'wilihim laha, dan mereka tidak mentakwilkannya atau menafsirkannya ya.
auratiha, atau mereka tidak menolaknya, au ikhrajiha an dohirnya, dan mereka tidak mengeluarkan dari dohirnya, ya. Falam yasbuta, maka tidak ada penetapan anna sahabian, tidak ada ketetapan bahwasanya para sahabat itu sahabian wahid, tidak ada seorang sahabat pun ta'awwala sifatan min sifatillah ta'ala. Tidak ada seorang sahabat pun yang mentakwilkan sifat Allah, ya, di antara sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Auradha, atau menolak sifat Allah, au qala fiha, atau mengatakan berkenaan dengan sifat-sifat Allah, atau memberikan komentar, ya. Anna dhahiraha ghairu murad, misalnya mereka memberikan komentar bahwa dohirnya itu tidak seperti itu yang dikehendaki, atau sama dengan menafsirkannya atau mentakwilkannya, enggak juga, ya. Balkanu yu'minuna bimadluliha. Mereka semua itu, para ulama itu hanya beriman saja, percaya saja dengan apa sesuai dengan berdasarkan dalil yang sampai kepadanya, ya. Wa yahmilunaha ala dhahiri, dan mereka, ya, membawanya, meyakininya sesuai dengan zahir ayat, zahir hadis, ya. Wahum ya'lamuna anna sifatillahi ta'ala laisat kasifatil muhtasina min khalqihi. Dan mereka itu memahaminya itu bahwa sifat-sifat Allah itu tidak sama dengan sifat-sifat makhluk, ya, yang baru yang diciptakan oleh Allah Taala. Laqad su'ila al-Imam Malikun. Imam Malik pernah ditanya rahimahullah, ya taala, tentang firman Allah SWT di surat Toha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, yaitu Allah yang Maha Pengasih, itu bersemayam di atas aras. Ditanya, bersemayam di atas aras itu kayak apa? Faqala al-istiwa maklum, ya. Maka Imam Malik menjawab, ya, yang namanya bersemayam sudah kita tahu. Kita sudah maklum semua. Wal kaifu majhul, tapi bagaimana Allah itu beristiwa atau bersemayam, nah, itu nggak usah kita tanyakan, ya. Wasu'alu anhu, itu majhul, kita nggak tahu, ya. Wasu'alu anhu bid'ah, dan kalau kita mempertanyakannya itu termasuk kategori bid'ah, tindakan kita mempertanyakannya itu, ya. Kemudian wakana al-Imam Asy-Syafi'i, misalnya Imam Syafi'i rahimahullah taala yaqulu, berkata, amantu billah, saya itu beriman kepada Allah. Wa bima ja'anillah, dan beriman kepada apa saja yang datang dari Allah, berkenaan dengan Allah. Ala muradillah, sesuai dengan maunya Allah. Wa amantu bi Rasulillah SAW, dan saya percaya kepada Rasulullah SAW. Wa bima ja'an Rasulillah SAW, dan saya percaya dengan apa saja yang datang tentang Rasulullah SAW, ya, ala muradi Rasulullah SAW, sesuai dengan maunya Rasulullah SAW. Karena al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dan begitu pula Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yaqulu, mengatakan, fi misli qaulir Rasul SAW, mengatakan sebagaimana Rasul katakan, ya. Innallaha yanzilu ila sama'i dunya, Allah itu turun ke langit dunia. Wa innallaha yura yaumal qiyamati, Allah itu bisa dilihat di hari kiamat, menampakkan diri di hari kiamat. Wa innahu ta'ala ya'jibu, Allah itu kagum kepada hambanya. Wa yadhaku, Allah itu bisa tertawa. Wa yadhaku, dan Allah itu marah, bisa marah. Wa yadha, Allah itu senang. Wa yukrihu, Allah. Wa yukrihu, Allah itu benci. Wa yuhibbu, Allah itu mencintai. Ya, itu kata-kata dari Rasulullah SAW, diikuti saja, ya. Karena yakulu, adalah Rasulullah mengatakan, ya, karena yakulu, bukan Rasulullah, siapa tadi, Imam Syafi'i mengatakan, nu'minu biha, kami semua ini percaya kepada sifat-sifat tersebut, perkataan semua tersebut, pernyataan semua tersebut. Wa nusaddiqu biha, dan kami percaya, kami membenarkannya. La bikaifin wala maknan, kita tidak perlu mempertanyakan bagaimananya dan apa artinya. Yakni annana, artinya kami itu, nu'minu bi Allah ta'ala, percaya bahwa Allah ta'ala itu yang zilu wa yura, Allah itu turun ke langit dunia, Allah itu bisa dilihat. Wa huwa fauqa arsyihi, Allah itu berada di atas arasnya. Ba'inun min khalqi, itu jelas dari hambanya. Walakin, dan akan tetapi, la na'lamu, kita tidak bisa tahu kaifiyatan nuzul, bagaimana caranya Allah itu turun ke langit dunia, wala ru'yati, dan bagaimana nanti kita melihatnya di akhirat, di surga, nggak tahu kita. Wala al istiwa, dan bagaimana Allah bersemayam, kita juga nggak tahu.
al-makna al-hakiki lidzalik, dan kita tidak perlu mengetahui makna yang hakiki yang sesungguhnya untuk itu semua. Bal nufawwidu al-amro, tetapi kita serahkan seluruh perkara-perkara tersebut fi ilmi dzalika, berkenaan dengan pengetahuan tentang hal itu, ilallahi, kepada Allah saja, ya qaili, yang telah mengatakan demikian, wa muhyihi ila Nabi SAW, dan Allah yang telah mewahyukannya kepada nabinya melalui ya wahyunya, yaitu Al-Qur'an. Wala naruddu, kita tidak menolak ala Rasulullah SAW, kepada Rasulullah SAW, ya. Wala nasifullah ta'ala bi aksara mimma ya abi nafsahu. Kita tidak mensifati Allah melebihi melebihi apa yang Allah sifatkan dengan sifat itu untuk dirinya. Wa wasafahu bi rasuluh, dan kita tidak boleh mensifati Allah dengan melebihi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Bila haddin wala yaman, pokoknya tidak ada batasan dan tidak ada batasan sama. Ya, tidak ada batasannya. Pokoknya serahkan saja sesuai dengan ayatnya, sesuai dengan bunyi hadisnya. Wa nahnu na'lamu annallaha laisa kamitslihi syai'un, dan kita memahaminya, mengetahuinya bahwa Allah itu tidak sama dengan segala sesuatu. Wa sami, Allah itu maha mendengar, Allah wal basir, al-basir, Allah itu maha melihat. Ya, ini dalil naklinya. Saya kira untuk sementara itu silakan diulang-ulang untuk nanti kita membuat pertanyaan-pertanyaan dan ya serta menerjemahkannya ya dari bab ini, dari pasal ini ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.